hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau menyembah, kami memuji Tuhan Yesus. Kami undang hadirat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan karena kita mau nyatakan kalau Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yeay! Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dia Yesus, katakan aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan
adik-adik, kita bawa hidup kita angkat pujian bersama-sama, kita sembah Dia lebih sungguh lagi. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hanya beri hormat kami bagimu Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian
kami bawa bagimu Yesus. Kada ya la la ba 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 la la. Ini segenap pujian kami ya Tuhan. Ini segenap penyembahan kami. Terima kasih Bapa, mari adik-adik kita sembah. Sembah terus, jangan diam. Mari kita sembah, hanya Dia yang layak. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom semuanya, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau doa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Kalau kami mau mendengar firman Tuhan, berkati kami semua. Kami undang Roh Kudus hadir memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang berjudul bukan karena perbuatan. Apa itu ya? Nah nih, kakak mau tunjukkan gambar. Gambar apa ya? Ini adalah gambar nama-nama jalan. Kalau nama jalan berarti ini adalah sebuah peta. Kakak jadi ingat nih, aku peta, aku peta. Jadi ingat cerita Dora ya, peta jalan untuk apa sih Kak? Peta jalan kegunaannya untuk mengetahui atau menentukan lokasi atau tempat atau jalan yang dicari. Nih kalau sekarang kita bisa pakai GPS atau Google Map. Nih contohnya 100 meter belok kanan, lagi 50 meter belok kiri, terus ada lagi Anda sudah sampai. Wah itu suara Google Map. Kalau kita mencari jalan apa nanti akan diarahkan oleh Google Map pada waktu kita berkendara. Tapi bagaimana ya kalau suatu hari kelak kakak mau ke surga? Apakah adik-adik tahu bagaimana jalannya supaya kita bisa ke surga? Apa bisa pakai Google Map juga? Kita katakan nih, kita ketik nih di Google Map, jalan ke surga. Yang ketemu adalah laundry surga. Wah, terus lagi surga parfum. Waduh, ada lagi. Rumah cantik surga sampai ke rumah kakak nanti. Terus gimana nih kita bisa ke surga? Sebelum dilanjutkan ceritanya, kita baca dulu di firman Tuhannya di Roma 3 ayat 21 sampai 28. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Manusia sebenarnya sudah tidak bisa lagi pergi ke surga yang indah. Ya, kenapa ya? Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Nih lihat gambar ini. Ada yang menyembah berhala. Ada yang wah gawat. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Ada juga yang perempuan menikah dengan perempuan. Aduh. Bahkan nih ada yang menikah dengan binatang. Astaga, sama binatang. Celaka sekali, mereka sepertinya sengaja mau membuat Tuhan marah. Dan masih ada lagi, ada anak-anak yang melawan terhadap orang tuanya. Kalau kayak gini gimana ya? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan pasti sedih adik-adik. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Nah, siapa orang-orang ini ya? Mereka rupanya mau ke surga
dengan cara berbuat baik. Tapi sayang sekali, mereka sembahyang kepada Allah yang bukan Allah. Sembahyang kepada Tuhan yang bukan Tuhan. Tuhan yang jauh sekali. Tuhan buatan mereka sendiri. Dan hei, lihat, ada yang lain lagi. Nih, ada gambar. Oh, orang ini rupanya berkata dalam hatinya nih, dengan saya memberi sedekah atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, maka dosa-dosa saya dikurangi sehingga saya bisa ke surga. Jadi mereka berpikir kalau mereka bersedekah maka berat dosanya dikurangi. Seperti pakai timbangan, kalau banyak bersedekah dosanya tambah ringan. Aduh, kok gitu ya? Nih, coba adik-adik pikir. Apa iya dengan memberikan sedekah dosanya bisa dikurangi? Apa bisa manusia pergi ke surga dengan cara seperti itu? Dan ada lagi yang sedang berbuat baik dengan cara menolong orang lain. Wah, sepertinya nih ia sedang memisahkan orang yang lain. Ia berharap dia bisa ke surga dengan cara berbuat baik. Sebenarnya sih menolong orang memang baik ya. Tapi kalau orang yang menolong tersebut hatinya hitam, bisa nggak sih pergi ke surga? Hatinya hitam maksudnya orang berdosa. Nah, bisa nggak sih ia pergi ke surga? Coba kita lihat jawabannya. Wah, ternyata sembahyang kepada Tuhan yang salah, memberi sedekah, berbuat baik, tidak bisa membawa kita ke surga ya adik-adik. Jadi bagaimana dong Kak caranya supaya kita bisa pergi ke surga? Begini caranya. Lihat siapa ini? Nah, dia adalah Bapak Abraham. Bapak ini sudah tua sekali. Umurnya sudah kira-kira hampir 100 tahun. Dan lihatlah, saat ini ia sedang bersama istrinya Sarah namanya. Ibu Sarah juga sudah sangat tua loh adik-adik. Umurnya kira-kira sudah hampir 90 tahun. Ada nggak yang opa-oma, opung, atau kakak yang umurnya sudah mencapai 100 tahun atau 90 tahun dan masih sehat? Wah, ini lihat ya. Ibu Sarah itu sedang hamil loh. Ia sedang mengandung anak pertama di usia yang 90 tahun. Berarti bukan ibu lagi kan? Berarti udah nenek-nenek. Wah, ada nenek-nenek hamil ya. Kok bisa nenek-nenek hamil? Aneh kan? Tentu saja bisa. Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap percaya kepada Tuhan yang telah berjanji untuk memberikan mereka anak. Sekalipun waktu itu tubuh mereka sudah lemah. Tapi terhadap janji Allah, mereka tidak bimbang, tapi tetap percaya. Mereka yakin bahwa Tuhan berkuasa dan hebat. Pasti Tuhan bisa, dan karena mereka percaya kepada perkataan Tuhan. Lihat, mereka saat itu sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Maukah adik-adik pergi ke surga? Siapa yang mau? Bukan sekarang, tapi nanti waktu Tuhan panggil kita. Adik-adik mau ke surga? Atau adik-adik mau ke neraka? Pasti mau ke surga dong. Bagaimana caranya? Nih, lihat gambar ini. Tuhan Yesus menyambut anak-anak di surga. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati dan hidupmu. Maka dosa-dosamu pasti diampuni dan kita pasti ke surga. Dalam Roma 3 ayat 28 dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman atau percaya dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ingat ya, hanya lewat Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Satu-satunya jalan ke surga hanya Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Catat di pikiran dan hati kita. Simpan di hati yang paling dalam. Yang bisa bawa kita ke surga hanya Yesus. Sampai kita besar nanti, sampai kita menjadi dewasa, bahkan menjadi tua. Sampai kita dipanggil Tuhan. Bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan Yesus tidak tergoyahkan atau tidak berubah. Karena keadaan apapun, karena kondisi apapun. Karena kita tahu kebenaran bahwa satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus. Ingat ya, jangan tukarkan keselamatan yang Yesus beri dengan apapun juga. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita sudah menerima keselamatan karena percaya kepada Tuhan Yesus, hiduplah sesuai firman Tuhan, bukan suka-suka kita. Minta Roh Kudus tolong kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi yang sedang mendengar firman Tuhan ini, yuk kakak mau, adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kakak mau, mari adik-adik semuanya tutup matanya. Letakkan tangan kiri di dada dan angkat tangan kanan, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan satu-satunya, Juru Selamat satu-satunya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau ada yang saat ini sedang sakit, boleh letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Atau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit. Mari kita doakan, sebut namanya. Kakak mau berdoa. Dengan iman percaya, kesembuhan terjadi. Tuhan memberi mukjizat di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Mari berdoa buat keluarga kita, saudara kita yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sebut nama mereka, mari berdoa, biar mereka meminta keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Seperti yang Tuhan mau, surga harus penuh, surga harus penuh. Bukan neraka yang penuh, biarkan neraka kosong. Mari kita juga berdoa buat keluarga kita, saudara kita, supaya kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Minta ampun sama Tuhan atas semua dosa kita, atas semua kesalahan kita. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kalau aku tidak percaya sama Tuhan, ampuni aku Tuhan.
Tuhan masih beri kesempatan hidup untuk kita. Biarlah kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Kak Eca. Shalom Kak Yem. Kak Eca, Iya. jadi kita mau ngerayain ulang tahun nih Kak. Oh, oke. Buat adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Ayolah Kak, kita nyanyi sama-sama ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Buat adik-adik yang ulang tahun di bulan ini, kita ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti Dia. Mengasihi Allah Bapa, juga mengasihi manusia. Jujur dan rendah hati, senang bekerja sama. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau menjadi saksinya.